secara keseluruhan dari beberapa transformasi tadi itu sering disebut sebagai affine transformation, di mana secara umum affine transformation itu dia mempunyai sifat invertible, jadi artinya bisa dibalik. Invertible itu bisa dibalik, kemudian linear, dan dia bisa ditransformasikan. Ini bentuk model affine transformation secara umum, di mana syaratnya A1 kalikan B2 ini dikurangi dengan A2 dikalikan B1 ini tidak boleh sama dengan 0, atau determinan dari eh, fungsi penyelesaian eh, bentuk dari persamaan linear ini dia tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini kalau kita nyatakan dalam bentuk transformasi matrik menjadi seperti ini, ya, A1 B1 C1, A2 B2 C2 ini. Kemudian yang paling bawah itu di set 1. Kita juga bisa melakukan dua translasi pada titik yang sama. Nah, model seperti ini disebut dengan concatenation atau dikoncat atau digabungkan, ya. Misalkan eh, P aksen pertama atau P aksen 1 ini pangkat 1 itu adalah transformasi dari P aksen 2 itu transformasi dari P aksen 1. Nah, kemudian maka P aksen 2 ini adalah hasil transformasi, ya, ini komposit tadi, ya. Itu bisa kita gabungkan model dari transformasinya menjadi transformasi dari eh, itu dx1 ini ditambah dengan dx2 dengan dy1 ditambah dengan dy2 dari P. Sehingga kita bisa eh, dapatkan bahwa untuk dua transformasi pada titik yang sama itu sama dengan transformasi dari nilai di transformasi pertama ditambah dengan komponen kedua dari transformasi kedua dengan transformasi Y dengan transformasi Y yang di komponen keduanya kemudian ditambahkan. Nah, ini jadi kalau kita gabungkan jadi menjadi seperti ini, ya, ini dx1 ini dx2. Nah, berarti ini sama dengan berapa? Ini sama dengan ini 1 kan, kemudian 0, ya, ini 1 0 dx1 kalikan dx2, lalu ini 0 ini 1 ditambah dengan dy1 kalikan dy2, ya, perkalian matrik. Kemudian di sini 0 0 ini 0 ini, oh sorry maaf, ini 1 ditambah 0 ini 1 perkalian matrik biasa, ya. Kemudian baris 2, ya. Kemudian baris 3, ya. Jadi kan sama dengan 1, ya. Nah, ini, ya. Jadi bisa kita hitung, ya. Ini 1, ini 0, ini kan 1 ditambah ini 0, lalu ini ketemu ini 0 0 0 dx2 dx
nol, ini dx1. Coba nanti kalian kalikan sendiri ya. Kita akan dapatkan, nah, perkalian matrik itu di mana dia merefer ke sebuah bentuk yang disebut dengan sebagai compounding, concatenation, atau komposisi. Nah, ini maaf, ini agak berantakan. Jadi kalau kita lihat, ini perkalian ya, ini perkalian. Maka hasilnya akan seperti ini ya. 1, 0, dx1 ditambah dx2, 0, 1, dy1 ditambah dy2, 0, 0, 1. Nih, ini tadi hasilnya dari ini tadi, ya. Ini ada beberapa catatan terkait dengan sifat-sifat dari translasi, yaitu yang pertama bahwa translasi di titik 00 itu sama dengan, fungsi translasi ya, bukan translasi. Fungsi translasi di titik 00 itu sama dengan, bentuknya itu adalah sama dengan matrik identitas. Kemudian eh, translasi SX, YX, kemudian diikuti TX, TY itu berubah. Ini tadi sudah kita bahas. Kemudian kalau SX, SY diikuti dengan TX, TY, ini apa saja juga boleh dibalik, berlaku kebalikannya ya, artinya bisa dibalik menjadi seperti ini. Kemudian dia juga punya sifat inverse ya. Jadi inverse-nya itu sama dengan minus SX dikurangi minus SY. Ini ya, catatan yang nomor 3 itu adalah bersifat komutatif atau bisa dibalik. Nah, ini bentuk-bentuk yang homogen dari scaling ya. Ini bentuk homogennya untuk yang 2 dimensi tadi. Kemudian ini untuk yang 3 dimensi. Demikian untuk pembahasan mengenai model-model transformasi pada bidang yang kita sebut dengan transformasi uh, 2 dimensi, transformasi yang nanti juga berlaku untuk yang 3 dimensi transformasi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.